Setelah di episode sebelumnya Joel terkapar tak sadarkan diri karena tertusuk di perutnya, Ellie berhasil menggeret Joel ke sebuah rumah di dekat sana dan berusaha menahan pendarahannya. Alhamdulillahnya Joel masih bisa sadar, namun karena semakin lemah dia menyuruh Ellie untuk segera meninggalkannya dan pergi ke utara menemui Tommy. Ellie yang sangat khawatir pun hanya memasangkan jaket ke Joel dan berjalan menjauh untuk menenangkan diri. Go north. You go to Tommy. Leave. Shut up, Joe. Take the gun. Joe, shut the up! Lalu film pun flashback ke waktu di mana Ellie masih berada di sekolah Fedra di zona karantina Boston. Ellie sering jadi bahan bulian teman-temannya sampai berantem dan dipanggil guru BK bernama Kapten Kwong. Ellie dinilai memiliki sikap buruk beberapa minggu terakhir ini, bahkan temannya yang dipukuli tadi sampai mendapatkan 15 jahitan. Wow. Meski begitu, Ellie dianggap sebagai salah satu anak yang cerdas dan punya skill kepemimpinan di atas rata-rata teman-temannya. Kwong mengatakan jika Ellie hanya memiliki dua pilihan, tetap berbuat onar atau menjadi anak yang taat aturan. Jika Ellie terus berbuat onar, maka dia akan menjadi prajurit rendahan Fedra yang tugasnya hanya berpatroli, makan makanan tidak enak, dan kerugian-kerugian lainnya. Namun jika Ellie taat dengan aturan, dia akan menjadi perwira di Fedra. Ellie akan dapat kamar sendiri yang bagus, makanan enak, tidak perlu berpatroli, dan bisa memerintah banyak pasukan. Mendengar perkataan Pak Kwong yang bijak, jelas Ellie lebih memilih pilihan kedua, yaitu taat dengan aturan. Sampai akhirnya di suatu malam saat jam 2 dini hari, ketika Ellie baru akan tidur, ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya yang ternyata itu adalah Riley, sohib Ellie yang telah menghilang selama 3 minggu tanpa kabar. Dan ternyata diam-diam dia sudah bergabung gerakan Firefly. Tujuan Riley ke sana untuk mengajak Ellie pergi ke suatu tempat rahasia yang katanya akan menjadi salah satu momen paling bahagia di hidupnya. Setelah Ellie ganti baju, mereka berdua pun pergi keluar lewat jendela dan menghindari patroli Fedra yang sudah diketahui pola pergerakannya oleh Riley. Lalu mereka pun masuk ke sebuah gedung kos-kosan, naik tangga ke lantai 7 dan menemukan mayat seorang pria dengan miras juga obat-obatan di sampingnya, yang tentunya dia tewas bundir karena tidak kuat dengan tekanan situasi di sana. Tapi tiba-tiba ya, cukup mengagetkan ya tadi ya. Mereka pun lanjut naik sampai ke atap gedung. Mana sempat-sempatnya nenggak miras padahal masih bocil loh kalian ini. Setelah itu Ellie sempat kepo dengan pistol Riley dan bertanya kenapa sohibnya itu bisa masuk ke Firefly. Riley pun menceritakan malam ketika dia menyelinap keluar melewati para penjaga. Dan aksinya itu sempat diperhatikan oleh Marlin, ketua Fedra cabang Boston yang berada di dekat sana waktu itu. Marlin pun mengajaknya masuk Firefly dan Riley langsung menyetujui karena memang dia tidak sepakat dengan hukum Fedra yang menurutnya bertindak semena-mena di zona karantina Boston. Setelah itu Ellie dan Riley pun lanjut OTW dengan melompat dari gedung ke gedung. Mereka pun akhirnya sampai di tujuan, yaitu sebuah mall terbengkalai yang disegel oleh Fedra, namun masih bisa dimasuki lewat jalur rahasia. Ellie pun diminta masuk duluan ke area mall dan Riley memberi surprise dengan mengaktifkan listrik di sana, yang mana lampu-lampu termasuk eskalator mall aktif dan terlihat sangat-sangat indah. Sebuah pemandangan yang sangat langka dan menakjubkan lur di dunia yang sudah hampir kiamat, ya kan? Wah, langsung norak senorak-noraknya lur, mainan eskalator lah, melihat toko-toko, naik komedi putar, foto-foto di fotobox, juga main di time zone. Benar-benar malam yang sangat-sangat menyenangkan bagi mereka berdua karena hampir tidak mungkin menemukan hiburan-hiburan seperti itu di situasi dunia yang sudah begitu kacau, apalagi listrik termasuk sulit di sana. Breaking this in. Oh, boom! Ow! How am I doing that?
Akan tetapi ketika mereka sedang asik bermain, ternyata di toko istana boneka yang agak jauh dari sana terdapat zombie tahap 2 yaitu stalkers yang terbangun karena mendengar suara keramaian dari Riley juga Ellie. Mampus ya kan? Setelah itu karena hampir pagi, Ellie pun pengen cepat-cepat pulang untuk sekolah. Namun sebelum itu Riley membawanya ke food court yang mana dia sering bermalam di sana, lalu memberikan buku No Pun Intended yang sering dibawa Ellie dan sempat dibacanya di episode keempat, lur. Akan tetapi mood Ellie langsung berubah drastis setelah dia melihat tumpukan bom yang disimpan Riley, yang ternyata dia mengajak Ellie jalan-jalan ke mall karena Marlin akan memindahkan Riley ke Firefly cabang Atlanta, dan malam itu adalah saat-saat terakhirnya di zona karantina Boston. Mendengar itu, Ellie yang awalnya sangat bahagia menjadi sangat sedih dan kecewa karena dia harus berpisah dengan satu-satunya sohib yang paling dekat dengannya saat itu. Sambil menahan tangisnya, Ellie pun berjalan menuju keluar mall, namun akhirnya dia kembali lagi ke dalam agar bisa lebih lama bersama Riley sebelum mereka benar-benar berpisah. Lalu tiba-tiba Ellie mendengar suara teriakan dan jelas dia segera berlari menuju sumber suara itu yang ternyata ternyata itu hanyalah sekedar prank agar Ellie menemui Riley kembali. Ellie pun meminta buku No Pun Intended tadi untuk kenang-kenangan. Lalu Riley juga menjelaskan alasannya mau masuk ke Fedra karena di sana dia merasa punya keluarga dan kemampuan menyelinapnya juga dibutuhkan. Lama-kelamaan Ellie pun bisa menerima alasan Riley. Lalu mereka berjoget ria dengan lagu dari Walkman Ellie sambil memakai topeng. Namun tiba-tiba Get ready to run. kesenangan mereka seketika langsung ambyar karena stalkers muncul menyergap. Riley sempat menembaknya namun hanya melukai kakinya dan masih terus menyerang mereka berdua. Sampai akhirnya meski berhasil membunuh stalkers tersebut, sayangnya mereka berdua telah tergigit. Ellie di lengan kirinya sementara Riley di tangan kanannya. Mereka pun terdiam melihat luka masing-masing dan Ellie yang geram dengan kondisi mereka saat itu melampiaskan emosinya dengan memecahkan etalase kaca di sana. Sambil duduk bersebelahan, Riley mengatakan jika mereka hanya punya dua pilihan, yaitu bundir menggunakan pistol tepat di kepala atau membiarkan diri mereka berubah menjadi zombie. Mereka pun hanya bisa meratapi nasib dan menangis. Lalu scene mereka berakhir di sini, lur. Udah gitu aja tanpa diketahui apa yang dilakukan Riley selanjutnya. Sementara Elia seperti yang sudah kita tahu ya kan, dia memilih opsi nomor 2 dan ternyata tidak berubah menjadi zombie karena kebal terhadap Opiocordyceps, lur. Two options. One easy way out. Quick, painless. It ends this way or later, right? Get there faster than others. I don't want to give that up. Scene pun kembali ke masa sekarang di mana Ellie yang panik menggeledah seisi rumah dan alhamdulillahnya dia berhasil menemukan benang jahit beserta jarum seadanya. Saat itu juga Ellie berusaha menyelamatkan Joel dengan menjahit lukanya dan berharap satu-satunya orang terdekatnya itu bisa tetap hidup dan terus menemaninya. Buyar, ya sangat singkat memang ceritanya, simple gitu aja lur. Ya seenggaknya kita jadi tahu bagaimana awal mula Ellie terinfeksi ya kan. Tetap stay tune di channel album film kesayangan kalian ini dan kita lihat nanti bagaimanakah nasib Joel juga Ellie di episode ke-8. Assalamualaikum lur, I love you pul.